Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ada yang berjudul Audit Manajemen Aset TI. Dan adapun nama kelompok kami dengan saya sendiri Inokta Fernusnoya, Isma Yanti dan Ayu Ariwindari. Nah, yang pertama, mengapa audit itu penting? Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pemerintah karena dengan mendukung penyampaian layanan yang efisien, memungkinkan komunikasi, mendorong keterbukaan dan transparansi, dan meningkatkan aksesibilitas program dan layanan ke Kanada. Dan keputusan yang diinformasikan tentang investasi aset TI, biaya, dan risiko sangat penting untuk rencana dan prioritas pemerintah yang berhasil. Praktik manajemen aset TI yang baik diperlukan untuk mengelola siklus hidup aset TI dari pembelian hingga akhir masa pakai. Manajemen aset TI tidak hanya penting untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, menentukan biaya penuh dari investasi yang ada dan memberikan informasi biaya yang akurat untuk memandu keputusan investasi di masa depan, tetapi juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko informasi dan masalah keamanan di seluruh jaringan. Manajemen siklus hidup praktik terbaik dalam manajemen aset TI melibatkan pemeliharaan inventaris aset TI yang akurat dan memastikan setiap phase dari perencanaan hingga pembuangan dilakukan dengan cara yang mengoptimalkan kinerja, kegunaan, dan nilai uang. Nah, tujuan audit ini adalah untuk menentukan apakah Fisheries and Science Kanada telah memiliki sistem manajemen aset TI yang efektif untuk berangkat keras yang melindungi aset dan informasi ini, mematuhi peraturan, dan mendukung penyampaian program. Nah, dan ruang lingkup audit. Audit tersebut memeriksa kontrol, termasuk prosedur dan panduan atas manajemen aset TI perangkat keras di dalam departemen, serta proses dan praktik untuk pembuangan aset TI tersebut. Audit tersebut secara khusus berfokus pada perangkat keras, termasuk namun tidak terbatas pada desktop, laptop, monitor, tablet, dan printer. Pendekatan audit. Tim audit menjalankan mandatnya sesuai dengan kebijakan Dewan Perbendaharaan tentang audit internal dan arahan tentang audit internal, serta standar internasional untuk praktik profesional audit internal dari lembaga auditor internal. Audit tersebut menggunakan berbagai teknik, termasuk penilaian risiko entitas audit, wawancara, kunjungan lapangan, serta penelaahan dan analisis dokumentasi dan informasi. Dan ini yang akan melanjutkan yang kedua, silahkan. Baik, selanjutnya yaitu temuan audit. Pertama, pengendalian internal dibagi menjadi 2, akurasi dan kelengkapan inventaris aset perangkat keras TI. Diperlukan manajemen siklus hidup yang efektif, perlindungan aset dari kerugian, perencanaan dan penganggaran yang akurat, serta kemudahan menemukan aset saat diperlukan. Rekomendasi pertama, Asisten Deputi Menteri atau ADM dan Sumber Daya Manusia dan Layanan Perusahaan yang disingkat HRCS harus menerapkan kontrol utama termasuk membatasi akses kepada siapa yang dapat mengubah informasi dalam inventaris aset. Pembaruan wajib dan menerapkan kontrol untuk membatasi kesalahan input dan penghapusan. ADM juga harus menentukan praktisnya penetapan satu persediaan yang mencakup periode waktu yang wajar. Jika praktis,
inventaris tunggal semacam itu harus dipersiapkan. Rekomendasi 2, CFO harus meninjau dan memperbarui semua aset perangkat keras TI yang terdaftar di Abacus. Yang kedua, proses dan kontrol untuk manajemen perangkat keras aset TI. Proses yang didukung oleh pengendalian berbasis risiko membantu memastikan bahwa pengelolaan aset TI dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sekaligus melindungi aset tersebut dari kerugian. Tanpa adanya proses yang konsisten dan efektif, sulit untuk memastikan kecukupan dan akurasi inventaris aset TI atau bahwa aset mendukung penyampaian program. Untuk menguji proses dan kontrol yang efektif, wawancara, walkthrough, dan tinjauan dokumen dilakukan. Informasi yang ditemukan dalam kegiatan ini kemudian digunakan untuk menyiapkan diagram alur proses untuk ditinjau dan dibandingkan dengan praktik terbaik. Analisis proses dan kontrol ini menunjukkan bahwa mereka seringkali reaktif daripada proaktif dan kadang-kadang dibuat secara tersembunyi, mengakibatkan kelemahan yang terkait dengan perlindungan aset, modal sumber daya, dan koordinasi manajemen aset. Yang kedua, perlindungan aset TI tidak hanya penting untuk mencegah hilangnya aset fisik, tetapi juga untuk memastikan informasi yang terdapat pada aset tersebut tidak diungkapkan secara tidak sengaja. Saat ini karyawan dengan akses ke modul aset dalam ASIS dapat membuat perubahan pada satu status aset tanpa batasan atau kontrol otomatis. Hasilnya, seorang karyawan dengan akses ke aset dan modul aset di ASIS dapat mengubah status aset dan menghapusnya dari departemen dengan resiko deteksi minimal. Rekomendasi ketiga, DM HRCS harus meninjau proses manajemen aset TI untuk memastikan bahwa kontrol tersedia untuk melindungi aset. Yang ketiga, modal sumber daya. Manajemen siklus hidup melibatkan penggantian aset pada usia optimal untuk meminimalkan kegagalan aset sambil memaksimalkan penggunaan. Penggantian terjadwal ini mengurangi gangguan pada operasi, mempertahankan data yang disimpan di aset, dan mengurangi waktu dan kehilangan data karena kegagalan aset. Rekomendasi keempat, ADM HRCS dengan berkonsultasi dengan CFO harus mempertimbangkan model pendanaan alternatif untuk manajemen siklus hidup aset TI untuk memastikan aset dapat dikelola secara efektif, termasuk penggantian terjadwal. Selanjutnya, Ismayanti. Ya, saya akan melanjutkan dari Ayu, yaitu koordinasi. Di bawahnya ya. Saat ini sektor atau pengguna tidak terlibat aktif dalam memverifikasi keakturat aset TI yang ditugaskan kepada mereka, yang berdampak pada akurasi inventaris. Selain itu, meskipun ada formulir dari Exxon Assist untuk melaporkan transfer aset TI yang pengguna lain biaya terkait $500 dan kurangnya kesadaran di antara sektor-sektor tentang pentingnya melaporkan transfer ini mengakibatkan transfer tidak dilaporkan secara konsisten. Rekomendasi 5, ADM HRCS harus memastikan
koordinasi antara IMTS dan sektor-sektor dengan akuntabilitas, peran dan tanggung jawab yang jelas, dan sertifikasi tahunan aset perangkat keras TI. Kemudian pelepasan aset perangkat keras TI, memastikan aset dibuang seefektif mungkin, sesegera mungkin setelah menjadi surplus dan sesuai dengan peraturan, membantu memastikan Departemen memenuhi persyaratan perlindungan data dan prioritas pengawasan pemerintah sambil mengurangi biaya yang berkaitan dengan penyimpanan aset dan memaksimalkan potensi pengguna kembali aset tersebut. Rekomendasi 6. ADM HRCS harus memastikan bahwa proses dan kontrol pembangun yang jelas diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan wajib dan pelindungan aset. Nah, kesimpulan, Fish, Hirsch, dan Ockens Kanada tidak memiliki sistem manajemen aset TI yang efektif untuk perangkat keras yang melindungi aset dan informasi ini, mematuhi peraturan dan mendukung penyampaian program. Peluang dan perbaikan diidentifikasi untuk memperkuat inventaris aset perangkat keras TI, pelindungan aset TI, model sumber daya untuk ALCM, koordinasi manajemen aset TI, dan pelepasan aset TI. Ya, terima kasih. Terima kasih. Inilah dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry.